Pernahkah kalian membayangkan apa yang sebenarnya akan terjadi jika krisis ekonomi global benar-benar menghantam Indonesia? Mungkin kita sering mendengar istilah ini di berita, tapi dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari bisa jadi lebih nyata dari yang kita duga. Mari kita bahas skenario ini secara mendalam, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan diri. Pertama, mari kita lihat dari sisi keuangan pribadi. Ketika krisis global terjadi, nilai tukar rupiah biasanya akan melemah drastis terhadap dolar. Apa artinya ini bagi kita? Sederhana saja, harga barang-barang impor akan meroket. Mulai dari smartphone, laptop, suku cadang kendaraan, sampai bahan baku industri seperti kedelai, untuk tahu dan tempe, semuanya akan jadi lebih mahal. Jadi, siap-siap saja pengeluaran bulanan kita membengkak, padahal pendapatan mungkin tidak ikut naik. Efek domino berikutnya adalah inflasi yang tinggi. Ketika biaya produksi naik karena bahan baku mahal, perusahaan tidak punya pilihan selain menaikkan harga jual produk mereka. Mie instan, sabun, bensin, bahkan tarif listrik bisa ikut naik. Daya beli kita sebagai konsumen akan menurun drastis. Uang Rp100.000 yang tadinya bisa untuk belanja macam-macam, mungkin nanti hanya cukup untuk beberapa barang saja. Selanjutnya, pasar kerja akan menjadi medan pertempuran yang sengit. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada ekspor atau impor akan terpukul paling keras. Permintaan dari luar negeri menurun, biaya produksi naik. Akibatnya keuntungan mereka anjlok. Untuk bertahan hidup, langkah yang paling sering diambil adalah efisiensi. Yang sayangnya, seringkali berarti pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Bayangkan, jutaan orang bisa kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Mencari pekerjaan baru pun akan menjadi sangat sulit karena lowongan yang tersedia jauh lebih sedikit daripada jumlah pencari kerja. Bagaimana dengan investasi? Pasar saham akan menjadi lautan merah. Investor asing biasanya akan menarik modal mereka besar-besaran dari negara berkembang seperti Indonesia untuk mencari aset yang lebih aman. Akibatnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG bisa anjlok tajam. Bagi kalian yang berinvestasi di saham atau reksadana saham, nilai portofolio kalian bisa tergerus signifikan. Bahkan, sektor properti pun bisa ikut lesu karena daya beli masyarakat menurun dan suku bunga kredit mungkin akan dinaikkan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba mengeluarkan berbagai paket stimulus untuk menopang perekonomian. Mungkin akan ada bantuan sosial, insentif pajak untuk dunia usaha, atau proyek-proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Namun, ruang fiskal pemerintah juga terbatas. Utang negara bisa membengkak untuk membiayai semua stimulus ini, yang menjadi beban untuk generasi mendatang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Pertama, perkuat dana darurat. Idealnya, siapkan dana untuk biaya hidup 6 hingga 12 bulan ke depan, di instrumen yang aman dan mudah dicairkan. Kedua, tinjau kembali semua pengeluaran dan potong yang tidak perlu. Prioritaskan kebutuhan pokok. Ketiga, jika punya utang konsumtif, usahakan untuk segera melunasinya. Keempat, jangan panik dalam berinvestasi. Justru saat pasar jatuh, itu bisa menjadi peluang untuk membeli aset bagus dengan harga murah. Asalkan kita punya pemahaman dan strategi jangka panjang. Dan yang terpenting, tingkatkan keahlian atau cari sumber penghasilan tambahan. Di masa sulit, kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk bertahan. Krisis ekonomi memang terdengar menakutkan, tapi sejarah membuktikan bahwa setiap krisis pasti akan berlalu. Dengan pemahaman yang baik dan persiapan yang matang, kita bisa melalui badai ini dengan lebih tangguh. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.